Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita beribadah bersama-sama dalam kebaktian online pada minggu pagi ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau sudah baik buat kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Kami hidup saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja. Haleluya.
pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh hidup saat ini Tuhan, itu juga karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kepada kami untuk kami selalu ingat Tuhan, selalu bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau memulai akan ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati persekutuan kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, dalam nanti kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang menjamah dan memberkati. Engkau juga yang memberkati kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berfirman buat kami Tuhan, supaya menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Haleluya. Kasihnya di tengah badai yang
meskipun badai, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap doa yang kita panjatkan bisa mengubah segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab setiap doa dan pergumulan kami ya Yesus. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi kita beribadah secara online. Mari kita akan satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur bagi Engkau kami naikkan kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, pemeliharaanmu bagi kami. Engkau sangat baik ya Tuhan buat kami semua. Hingga hari ini kami boleh beribadah sekalipun kami tidak berkumpul di satu tempat, tapi kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang akan memberkati akan ibadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami satu persatu ya Tuhan. Tuhan membukakan akal budi kami, Tuhan menyingkapkan hikmat-Mu untuk kami ya Tuhan, agar kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang akan pimpin dari permulaan kami boleh mendengar firman Tuhan sampai akhirnya nanti ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kejadian 25 ayatnya yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribkah anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Satu bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu pembacaan firman Tuhannya. Doa itu bagaikan gambarannya seperti jembatan. Doa itu jembatan untuk kita sampai kepada Tuhan. Nah, kalau orang membangun jembatan tentunya akan membangunnya dengan sangat baik. Harus kokoh dengan pondasi yang kuat, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya jembatan itu tidak mudah patah atau ambruk ya. Dan ketika suatu saat mungkin ada hujan yang lebat, jembatan itu tetap bisa kokoh berdiri. Nah, seperti dengan sebuah jembatan, doa Bapak Ibu juga harus kuat Bapak Ibu. Karena itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Pondasinya harus kuat. Kita bisa kuat, kita bisa teguh karena apa? Karena ada hubungan yaitu yang namanya doa. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini kita akan lihat satu contoh dari kehidupan rumah tangga yang boleh dikatakan mereka sangat mendasari kehidupan keluarganya dalam doa, dalam meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu saudaraku, saya akan menyinggung tentang Ishak dan Ribkah ya. Ishak merupakan leluhur bangsa Israel, Bapak Ibu.
dari Abraham, Ishak, lalu Yakub. 3 tokoh ini dikatakan sebagai leluhurnya bangsa Israel. Kemudian dari Yakub akan terbit ke-12 suku bangsa Israel. Bagi orang-orang Israel, Bapak Abraham, Ishak maupun Yakub, itu mereka sangat-sangat mengaguminya Bapak Ibu. Karena ketiga tokoh ini merupakan bukti nyata bahwa manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Dengan pondasi percaya yang mereka miliki kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saat ini kita belajar tentang keluarga Ishak dan Ribkah, saudaraku. Apa kelebihan keluarga ini? Kelebihan dari keluarga ini adalah saat mereka menghadapi persoalan atau problematika dalam rumah tangga mereka, mereka itu datang kepada Tuhan. Mereka perhadapkan kepada Tuhan. Reaksi mereka saat hidup mereka dalam kesesakan yang sedang mereka alami, mereka itu mau meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting yang pada saat ini ingin saya bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu di rumah. Mari dari mana akan kita mulai membahasnya? Mula-mula saya akan menyinggung tentang perjodohan Ribkah dengan Ishak. Nah, Bapak Ibu, Bapak Abraham itu melihat Ishak sudah berumur cukup matang untuk berumah tangga. Lalu Bapak Abraham meminta kepada hambanya yang bernama Eliezer, Bapak Eliezer, untuk mencarikan jodoh bagi Ishak. Lalu Bapak Eliezer mencari Bapak Ibu, dan untuk mencari jodoh atau untuk mencari pasangan bagi Ishak, anak tuannya, itu merupakan hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Ya, berkali-kali Bapak Eliezer ini mencoba untuk menghelak Bapak Ibu, tapi dia seorang hamba. Dia tetap mengerjakan apa yang ditugaskan oleh tuannya itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat melihat di pasal yang ke-24, di pasal yang ke-24 itu, bahwa Bapak Eliezer ini berdoa kepada Tuhan, saudaraku, di ayat yang ke-12. Bapak Ibu dapat membuka dalam Kejadian 24 ayat yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah permohonan dari Bapak Eliezer kepada Tuhan. Bahwa perjalanannya mencarikan pasangan buat anak tuannya itu bukan perkara yang mudah. Ketika di perjalanan, Bapak Ibu, dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kasih setianya, agar Tuhan menunjukkan tujuannya itu tercapai, yaitu mendapatkan seorang gadis untuk menjadi pasangan bagi Ishak, anak tuannya itu. Saudaraku yang terkasih, di sini sangat-sangat bagus, saudaraku, dari perjodohan yang dibawa di dalam doa, ya, oleh Eliezer, Bapak Ibu, ya. Kelak, Bapak Ibu, rumah tangga dari Ribkah dan Ishak itu pun mereka berdoa. Mereka saat menghadapi kesulitan,
mereka pun datang kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Hal ini dapat kita garis bawahi Bapak Ibu, ketika kita dalam menghadapi kesulitan, kesesakan, masalah, ya saudara. Siapa yang dimintai petunjuk? Mari kita akan lanjutkan kembali. Singkatnya Bapak Ibu, Ishak dan Ribkah akhirnya menikah. Mereka membangun rumah tangga ketika Ishak sudah berumur 40 tahun. Kemudian persoalan apa yang mereka hadapi? Sebagai pasangan atau yang sudah membentuk sebuah keluarga, tentunya hal ini yang dinanti-nantikan, yaitu mendapatkan anak. Dan di sini kondisinya adalah Ribkah tidak kunjung-kunjung mempunyai anak, Bapak Ibu, karena Ribkah mandul. Saudaraku yang terkasih, sudah bertahun-tahun lamanya mereka menantikan ini, tetapi mereka tidak mendapatkan seorang anak. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak, Bapak Ibu? Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan. Kembali ke Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul. Ishak memanjatkan permohonannya kepada Tuhan agar istrinya ini dapat mempunyai anak. Nah, Bapak Ibu, kemudian Tuhan menjawabnya, Tuhan bukakan rahimnya sehingga Ribkah yang mandul tadi dapat mengandung seorang anak. Saudaraku yang terkasih, sekarang penantiannya sudah terlaksana. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka menantikan Ribkah mengandung. Kira-kira tepatnya sudah 19 tahun. Bukan waktu yang sangat singkat ya Bapak Ibu, tapi 19 tahun itu waktu yang sangat panjang, saudaraku. Tapi di sini Tuhan melakukan sesuatu hal untuk rumah tangga Ribkah dan Ishak. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sukacita yang besar tentunya Bapak Ibu kalau apa yang diharapkan itu terlaksana. Ribkah dan Ishak pun merasa sukacita karena apa? Apa yang mereka harapkan sekarang terlaksana, Bapak Ibu. Ya. Nah, namun apa yang terjadi ketika kandungannya tengah bermasalah, Bapak Ibu? Ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, ini Ribkahnya berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Saudaraku, Ribkah yang tadinya berbahagia, kemudian mulai datang kecemasan, kekhawatiran, bahkan mungkin ketakutan ya saudara. Apa yang dia takutkan? Mungkin dia berprasangka jangan-jangan kandungannya ini akan gugur. Jangan-jangan anak yang dia kandung itu akan gugur kembali, saudaraku, ya. Jangan-jangan pengharapan yang selama ini mereka nanti-nantikan, yaitu untuk mendapatkan anak, kandas sudah. Bahkan mungkin Ribkah, saudaraku, mungkin mulai ketakutan jangan-jangan kandungannya ini nanti bisa mengakibatkan dia sendiri
akan meninggal. Nah, saudaraku yang terkasih, Ribka sudah putus asa. Hingga kalau kita boleh katakan, dia sampai bisa berkata, mengapa aku hidup? Saudaraku, mungkin kedengaran bagi kita ini suatu reaksi yang berlebihan. Tapi Bapak Ibu, kalau seseorang mengatakan begitu, berarti apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, itu sangat berat. Mungkin kesakitan yang dia rasakan akibat kandungannya itu, saudaraku, akibat anak-anak yang dalam kandungannya itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya, itu sangat-sangat menyakitkan bagi Ribka yang sedang mengandung itu. Saudaraku yang terkasih, ketika di dalam keputusasaan, ketika di dalam rasa ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu, maka hal ini yang dikerjakan oleh Ribka. Saat dia sudah berputus asa, dia datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang tadi, 22 tadi, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di saat dia sudah berputus asa, tapi dia tetap mau datang kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Meminta petunjuk kepada Tuhan ini bahasa lainnya adalah berdoa kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-23, saudaraku, itu jawaban Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suatu bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini yang dialami oleh Ribka, Bapak Ibu. Ketika dia dalam keputusasaan, ketika dia dalam ketakutan, dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawabannya. Saudaraku yang terkasih, Ishak berdoa memohon hadirnya seorang anak dalam kandungan istrinya yang mandul. Tuhan jawab doanya. Ribka pun berdoa saat dia menghadapi problem kandungannya yang sedang bermasalah itu. Saudara, boleh saya katakan ini kelebihan dari rumah tangga Ishak. Sangat luar biasa. Mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Saya tahu bahwa setiap rumah tangga yang ada, saudaraku, itu selalu memiliki masalah sendiri-sendiri. Ya, kalau kita boleh tahu, kita itu tidak seorang diri dalam menghadapi masalah. Orang lain pun menghadapi masalah. Dalam keluarga, mari kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Meminta solusi untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu, bagaimana dengan yang belum mempunyai pendamping, saudaraku? Saya boleh katakan tidak ada pengecualiannya. Setiap kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan, mesti berdoa. Selalu berdoa. Berdoa supaya kita itu dapat bertahan. Ya. Supaya kita itu dekat kepada Tuhan. Berdoa sebagai cara atau jalan buat kita itu dapat kuat, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, Yakobus pasal 5 ayat 16 ya. Itu dikatakan
doa orang benar itu besar khasiatnya, besar kuasanya. Jadi ada kuasa di balik setiap doa yang dipanjatkan oleh anak-anak Tuhan. Dengan berdoa kita dikuatkan, dengan berdoa kita diberikan solusi Bapak Ibu, dengan berdoa kita dipenuhi oleh damai sejahtera Bapak Ibu. Ya. Kemarin kita mendapatkan sebuah renungan yang bagus saudaraku di dalam grup ya, dikatakan bahwa berdoa itu seperti dua sisi mata uang, saya katakan begitu. Satu ada yang diambil, satu ada yang didapatkan. Ya, apa yang didapatkan? Yang didapatkan saat kita berdoa bisa kekuatan, bisa jalan keluar, bisa kelepasan yang Tuhan berikan, bisa berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita berdoa ada juga yang diambil. Ya, di situ renungannya berkata, apa yang diambil? Yang diambil itu rasa kecewa kita. Yang diambil itu saat kita berdoa adalah kekhawatiran kita. Yang diambil saat kita berdoa adalah kemarahan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apapun yang diambil ataupun yang didapat kita saat kita berdoa, itu merupakan hal yang terbaik buat kita. Amin. Hal yang terbaik buat kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan yang peduli buat kita. Tuhan yang memperhatikan kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu bukan masalah rumah tangga saja yang kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi dalam pelayanan sekalipun Bapak Ibu, saya tahu kita berbeda-beda, kita banyak orang dalam pelayanan di sebuah gereja, kita membutuhkan teman-teman ya, satu tim Bapak Ibu, dan itu pun saudaraku kita tidak terlepas dari persoalan Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan. Mari kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu bertahan, supaya kita tetap di dalam Tuhan Bapak Ibu. Saat kita dalam kesulitan, bukannya kita lari dari Tuhan, melainkan kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mujizat Tuhan dialirkan melalui doa yang kita panjatkan. Saya teringat ini satu pelajaran ketika saya duduk di bangku SMA dulu Bapak Ibu. Saya terkesan dengan satu kisah ini, yaitu ketika Pak Guru agama saya menceritakan tentang Santo Agustinus. Santo Agustinus itu sebelum dia menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu, dia itu dalam masalah yang besar. Ya, dia meninggalkan Tuhan, dia mengikuti aliran yang tidak benar Bapak Ibu. Dia masuk dalam pergaulan yang pergaulan malam Bapak Ibu. Sebagai seorang ibu Bapak Ibu, Ibu Agustinus itu selalu menangisi keadaan anaknya. Dia memanjatkan doa, dia bergumul untuk anaknya, dia minta anaknya supaya diubah oleh Tuhan, supaya Agustinus ini boleh datang kepada Tuhan kembali. Doa-doanya tidak sia-sia Bapak Ibu. Tangisan seorang ibu yang dikeluarkan Bapak Ibu, yang bermohon kepada Tuhan, mendatangkan kebaikan. Mujizat Tuhan berikan, Agustinus akhirnya bertobat. Agustinus kembali
mengikuti akan jalan yang diikuti oleh ibunya. Dan Agustinus menjadi seorang hambanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan doa mari kita akan mendapatkan pertahanan. Amin. Dengan doa kita dikuatkan. Dengan doa Bapak Ibu kita mendapatkan damai dan sejahteranya. Puji Tuhan, mari kita akan tutup dalam doa. Bapa Surgawi, saat kami berputus asa, saat kami dalam permasalahan, kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Dan kami ingin merasakan akan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pengharapan kami satu-satunya. Kepada Tuhan saja iman percaya kami tertuju. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Untuk saat ini kami masih boleh beribadah, kami boleh bersekutu, walaupun kami berjauhan, tapi kasih Tuhan tetap kami rasakan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan saudara, Tuhan telah memberkati acara ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamu kami datang dan mengucapkan syukur. Engkau telah memimpin seluruh acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat setiap berkat yang boleh kami terima, boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, kami semua dikuatkan, disegarkan lewat puji-pujian dan penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu. Tuhan tetap beserta dengan jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Hidup mereka Tuhan akan tetap sertai, keluarga demi keluarga maupun tiap-tiap pribadi. Ketika mereka bekerja, ketika mereka mencari nafkah, entah dalam berbagai macam bentuk yang mereka kerjakan, biar Tuhan pun yang akan memberkatinya. Engkau limpahkan berkat-Mu atas jemaat-Mu, cukupkan kebutuhan kehidupan dari jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Kami menyadari dampak dari pandemi COVID yang boleh kami rasakan juga. Tapi kami tetap percaya kepada Engkau. Engkaulah ya Tuhan yang tetap mencukupi hidup daripada kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih buat semuanya itu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami mau menyerahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sebentar boleh mengakhiri akan ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Haleluya, haleluya. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya,
sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Maranatha. Amin.